NANI? 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 Judul Min. Setakan judulnya juga lah bang. Judulnya Min, Kasih jangan judul nyesel bang banget. lain kali. Judul. Buat kalian semua yang komen nanya judul, jadi di semua video ini masa udah dicantumin di menit awal video. Buat kalian yang mau tahu, makanya nonton video ini dari awal, jangan di skip-skip. Di sana gue udah sebutin bahkan kasih tulisannya untuk mempermudah para penonton atau netizen yang budiman. Lanjut. Kok bisa guru dan siswinya seakrab ini? Waduh, ndak bahaya tak? Apakah film berjudul Carried Away ini se-offset itu guys? Dirilis pada tahun 1996, film ini nyeritain tentang seorang pria tua berusia 47 tahun yang belum pernah ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Walaupun ia memiliki pacar seorang janda tua. Di tahun terakhir menjadi guru, ia kehadiran sosok murid barbar cantik yang perlahan mulai mewarnai kekosongan hidupnya. Waduh, barbar gimana tuh maksudnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk menggeprek tombol subscribe. Peringatan darurat. Himbauan untuk seluruh warga yang menonton kanal ini agar segera menjauhkan kerumunan, kencangkan celana dalam, mengunci pintu, kenakan penyuara telinga dengan nyaman, dan juga siapkan tisu. Film dibuka dengan Joy atau Joseph yang sedang bermimpi. Flashback kejadian masa kecilnya. Yang bikin salah satu kakinya jadi pincang. Kemudian pria itu pun dibangunkan oleh ibunya. Di sini kita bisa melihat kalau Joseph ini hanya tinggal berdua dengan ibunya, yang berarti di umur 47 tahun ia belum menikah. Joseph pun langsung bangun dan bersiap buat kerja, di mana dia bekerja mengurus kandang kuda dan sekaligus menjadi guru SMA di desa itu. Usai mengurus kandang, Joseph pun bersiap untuk mengajar di sekolah. Joseph punya pacar yang juga seorang guru yang udah lama menjanda dengan satu anak laki-lakinya. Ia bernama Rosiali. Not in this lifetime. Have a good one. You too. Di suatu kelas, Joseph memberitahu murid-muridnya tentang dirinya yang bakal pensiun pada akhir semester ini. Tiba-tiba, That would mean it's next week. terdapat satu siswi baru yang masuk ke kelasnya. Siswi cantik itu bernama Catherine. Karena parasnya yang sangat wadidaw, Catherine dengan mudah memikat orang-orang yang ada di kelas itu, termasuk Robert, anak dari Rosiali. History today. Get your history book and turn. Malam harinya, Joseph pun ngapel di rumah Rosiali sambil membuat dokumen sekolah bersama. Di sana juga terdapat ibu dan anak Rosiali yang hendak beristirahat. Di tengah kesibukan itu, Joseph pun membuka pembicaraan tentang masa pensiunannya yang sudah dekat. Ia berkata tentang arah hubungan mereka dan keinginannya untuk hidup berdua. Namun Rosiali merasa ia masih butuh waktu karena belum siap meninggalkan putranya, dan ia pun berjanji ketika putra sudah masuk jenjang kuliah, mereka kemungkinan akan hidup berdua. Namun hal ini rupanya membuat Joseph kecewa karena ia merasa umurnya yang sudah terlalu tua dan bahkan ia belum pernah merasakan kebahagiaan dari pernikahan, apalagi melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Namun tak seperti drama cinta anak muda cuy. Mereka berdua terlihat berdebat dengan secara kalem alias dewasa. Akhirnya dengan sopan, Joseph pun memutuskan untuk pamit pulang. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, terlihat Catherine, siswi baru, duduk bersama Robert, putra dari Rosiali. Catherine pun bertanya tentang ayahnya yang sekarang berada di mana. Robert menjawab jika ayahnya telah gugur dari peperangan di Korea, alias Robert kini menjadi anak yatim. Di saat bersamaan, terlihat Joseph bersama Rosiali. Catherine lagi-lagi bertanya apakah Pak Joseph itu adalah ayah tirinya. Robert pun cuman bilang, No, he's just screwing my mother's off. kemudian Robert pun pulang bersama ibu dan Pak Joseph. Ketika Joseph berada di rumah, datanglah seorang pensiunan mayor, tetangga baru dari Joseph bersama putrinya, yang ternyata adalah siswi baru yang bernama Catherine.
Maksud kedatangan mereka untuk menitipkan kuda kesayangannya karena si Mayor akhir-akhir ini sangat sibuk dan jarang di rumah. Si Mayor menawarkan bayaran yang cukup besar. Hal ini tentunya langsung disetujui dengan baik oleh si Yosef. Terlihat juga raut wajah senang dari Catherine. Ia pun langsung membawa kuda itu ke kandangnya. Dan si Mayor yang punya urusan lain meninggalkan putrinya bersama Yosef. Ketika di kandang, Catherine meminta Yosef untuk mengajarinya cara menunggangi kuda dengan benar. Apalagi ayah telah membayar Yosef dengan harga yang cukup mahal. Dengan senang hati, Yosef pun bersedia untuk mengajarkannya. Bahkan Catherine dapat dengan bebas untuk masuk dan membawa kunci kandangnya. Sambil mengantar Catherine pulang, mereka pun berbincang tentang pribadi masing-masing. Mulai dari masa pensiunan Yosef yang hampir dekat, sampai cita-cita Catherine yang ingin menjadi aktris terkenal. Bahkan Catherine sempat memuji-muji betapa kerennya Yosef menjadi guru. Namun Yosef menganggap jika Catherine terlalu berlebihan. Ia hanyalah guru biasa. Di sini juga kita dikasih lihat kalau Yosef ini adalah orang yang hebat dalam berburu. Dia pun nyari bebek dan membawa bebek itu pulang. Sesampai di rumah, terdapat seorang dokter yang lagi mengobrol dan habis memberikan obat untuk ibunya Yosef. Si dokter pun bertanya kepada Yosef apakah ia sudah bertemu Mayor, karena waktu lalu Mayor sempat menanyakan tentang dirinya. Yosef pun menjelaskan kalau mereka sudah melakukan kerjasama titip kuda. Dengan nada bercanda, si dokter bertanya apakah ia tak tertarik dengan putri Mayor yang cantik itu. Yosef pun menjawab kalau urusan mereka itu murni urusan bisnis semata. Apalagi putri Mayor juga muridnya di sekolah. Setelah itu, Yosef pun mengantar si dokter yang hendak pulang. Ia bertanya tentang kondisi ibunya saat ini. Menurut si dokter, ibu dari Yosef kondisinya semakin memburuk. Umurnya hanya tinggal setengah tahun lagi, atau mungkin lebih cepat dari itu. Yang berarti tugas Yosef di sini adalah untuk menjaga kondisi mental ibunya agar tak menjadi stres. Keesokan harinya ketika Yosef mengajar, terdapat gestur yang agak-agak gimana dari Catherine. Yang menunjukkan ketertarikan khusus terhadap Yosef. Waduh, sepulang Yosef dari mengajar, sesampai di kandang, ia pun terkejut mendapati pintu kandang yang tak terkunci. Awalnya ia tak melihat orang di sana dan mencoba untuk naik ke atas loteng kandang. Ternyata Catherine sudah menunggu lama di sana. Yosef pun terheran-heran apa yang dilakukan gadis itu dan menghampirinya. Saat itu tiba-tiba suasana menjadi hening. Yosef pun terlihat sangat canggung untuk menatap mata dari Catherine. Entah gejolak-gejolak apa yang sedang merasukinya. Di tengah keheningan itu, Catherine dengan spontan ngekode dan bilang kalau di loteng ini orang-orang biasanya jarang kemari, jadi aman-aman aja. Loh, aman-aman apaan tuh? Kalau kalian nangkap atau gak sih maksud dari kata aman tadi? Komen di bawah guys. Yang bener gua doain jadi kaya mendadak. Sudah? Nah, sebagai laki-laki konvensional pada umumnya, Yosef pun nangkep maksud dan tujuan pernyataan Catherine tadi. Namun karena Yosef yang gak punya pengalaman lebih untuk urusan yang aneh-aneh, ia hanya terdiam kaku kayak mangga belum matang. Catherine yang jiwa muda sangat mengejolak itu pun tiba-tiba Yosef pun terkejut, syok memandang pemandangan spektakuler itu. Namun Yosef yang tak siap dengan itu memutuskan untuk meninggalkannya. Waduh. Namun ketika hendak balik, ia seolah-olah mendapatkan bisikan-bisikan Saiton yang mengatakan, Boleh kalian? Jangan dek ya. Sebelum lanjut, komen di bawah kira-kira aku bakal balik ke kandang atau istighfar pergi ninggalin Catherine. Pause video ini dan komen di bawah guys. Jangan curang ya. Sudah, oke lanjut Bang Aswin. Seketika ia pun berpindah haluan dan memutuskan untuk NANI?
Iya, layaknya laki-laki normal yang memiliki naluri untuk melepaskan hormon ketegangan. Ia pun mengambil kesempatan itu. I think we should get out. Dan mereka akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya, Yosef dan Rosiali sedang nongkrong di bar dan ditemani minuman haram. Waduh, kalau di negara Wakanda plus 26, para guru mana berani kayak gini. Ketika Yosef agak tipsi, terlihat raw wajah bersalah akibat kegiatan kemarin. Dia pun ngelemparin beberapa gombalan ke Rosiali, dan setelah itu mereka pun ngedatengin rapat pihak yayasan sekolah. Chill banget kalau di luar negeri, abis tipsi langsung rapat guys. Pada rapat itu, Yosef dan Rosiali berusaha ngajuin agar kontraknya Yosef dapat diperpanjang. Namun pihak yayasan menolak itu, dan akhirnya rapat pun berakhir dengan Yosef yang kesel dan ninggalin ruangan itu. Karena kegagalan mereka dalam memperpanjang kontrak Yosef, hal ini membuat Rosiali memutuskan untuk mengalah dan bersedia untuk menikah, menjalin hidup berdua dengan Yosef. Malam harinya, Rosiali memutuskan untuk menginap di rumah Yosef, gladi-gladi gitu. Awalnya suasana begitu hangat, namun semua berubah karena Yosef salah ngomong. Ia berkata kalau sebentar lagi ia akan membuat Rosiali bahagia karena dapat menggantikan peran almarhum suaminya. Namun hal ini justru malah membuat Rosiali jadi nggak nyaman dan langsung pulang gitu aja. Karena ini, Yosef malam itu menjadi galau sampai dia tak tidur dan malah mengkonsumsi minuman haram. Pagi harinya, Yosef berniat untuk mengecek kandang. Tak lama setelah itu, datanglah si dokter dan memberikannya senapan. Karena menurut si dokter, Yosef ini jago dalam berburu dan dia juga sudah jarang berburu. Yosef yang senang dengan senapan itu langsung mencobanya dan hendak pergi ke hutan. Di tengah jalan, Yosef mendapati seekor serigala. Ketika hendak mengambil senapannya, singkat cerita, Yosef pun kembali ke kandang kudanya. Sesampai di kandang kuda, lagi-lagi nih guys, Yosef dikejutkan oleh Catherine yang sedang menunggangi kuda, namun tak mengenakan sehelai benang pun. Waduh. Awalnya Yosef agak takut dengan kebarbaran Catherine dan berkata bagaimana jika orang lain yang masuk dan mengetahui hubungan mereka. Namun Catherine malah merayu pria itu dan berkata, Jesus, Catherine. Like it? dan sudah jelas, Yosef memikirkan udah melayang-layang kemana-mana. Akhirnya melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Malam harinya, Yosef pun pulang ke rumahnya. Terlihat ibunya masih aktif memasak, menyiapkan makan malam. Di sini wajah Yosef masih kelihatan berseri-seri banget. Setelah itu, ia pun ngerayain hari itu dengan bermain piano. Tak lama, ibunya menghampirinya. Di sini, ibunya yang sadar dengan kondisi fisiknya yang mulai rentan menasihati Yosef untuk segera menikah. Apalagi jika ibunya amit-amit wassalam, maka Yosef akan hidup sendiri. Yosef pun menjelaskan kalau dirinya sekarang belum siap karena belum merasa cukup mapan. Keesokan harinya, Yosef mengajar kelas menulis puisi kepada murid-muridnya. Ia mengatakan kalau puisi itu biasanya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis. Setelah itu, Yosef meminta salah satu muridnya untuk memegang sebuah lukisan. Dengan sukarela, Catherine yang demen sama Yosef maju ke depan. Yosef menerangkan kalau dari lukisan ombak ini saja kita dapat melihat dan berimajinasi tentang aroma atau suara ombak yang bisa ditulis menjadi puisi indah. Segala hal di sekitar dapat ditulis dan memiliki emosi yang sangat unik. Catherine terlihat salfok dan mulai menggoda Yosef. Ia berkata jika pria itu harus menulis puisi tentang hidupnya, seperti betapa indahnya merawat kuda di kandang. Waduh,
Sarkas Catherine di sini guys. Maksudnya pasti kejadian di atas loteng kandang guys. Tak lama datang Rosiali yang hendak menaruh peralatan belajar di kelas itu. Catherine yang barbar melanjutkan perkataannya dan bilang jika Yosef harus mengabadikan kisah cintanya juga menjadi puisi, karena itu begitu indah dan tak terlupakan. Rosiali yang mendengar itu malah positive thinking dan mengira kalau kisah cinta yang dimaksud Catherine adalah kisahnya dengan si Yosef. Rosiali pun berkata kepada Catherine kalau itu adalah ide yang menarik karena Yosef adalah penulis yang hebat. Namun Catherine pun seketika menjadi cemburu kepada Rosiali. Setelah kelas berakhir, Catherine mengumpulkan tugas puisinya dan memberikan pesan kepada Yosef bertulisan ajakan untuk bertemu dan mengobrol hal yang sangat penting. Singkat cerita, Joseph pun nganterin Catherine pulang dengan mobilnya. Di perjalanan, Joseph pun sedikit kesal kepada Catherine karena telah menggodanya di kelas tadi. Ia tak mau ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka. Namun Catherine malah berkata jika Joseph yang telah menggodanya duluan. Di sini Joseph mulai takut dengan hubungan ini jika amit-amit Catherine hamil karena dirinya. Ia pun bertanya apakah Catherine sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersama orang lain. Catherine pun menjawab kalau dia sama sekali belum pernah dan malah menggoda Yosef dengan melepas. Yosef yang udah geram dengan tingkahnya Catherine langsung membentaknya dan menyuruhnya untuk to the point. Maksud dari ngobrolin hal penting tadi. Di sini Catherine pun akhirnya mengaku jika sekarang dirinya telah hamil. Waduh. Yosef yang muak sekaligus takut dengan pernyataan Catherine hendak meninggalkan wanita itu beserta mobilnya. Akhirnya Catherine pun mengaku kalau ia hanya bercanda tentang kehamilannya. Dan lagi-lagi ia pun menggoda Yosef. Karena merasa dipermainkan, Yosef berkata jika ia tak akan lagi menyentuhnya atau bertemu dengan Catherine lagi. Namun inilah yang dilakukan Catherine. Ya, bagikan meludah menghadap ke atas, Yosef akhirnya terkena ludahnya sendiri. Layaknya laki-laki konvensional pada umumnya, Yosef yang terpancing dengan itu semua mengakhiri itu di loteng kandang kuda. Dan jelas dengan melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Sore harinya, Yosef menemani Rosiali berbelanja kebutuhan bulanannya. Ketika hendak balik, Rosiali pun bertanya apakah siswi dari Yosef di kelas tak ada yang pernah naksir kepadanya. Namun Yosef cuma ngeles dan bilang kalau itu nggak mungkin terjadi karena dia sudah terlalu tua untuk muridnya. Pembohong. Dengan sarkas Rosiali berkata mungkin ada dan siswi itu bahkan menitipkan kuda di kandangnya Yosef. Waduh. Keesokan subuhnya, ketika Yosef masih tertidur, tiba-tiba datanglah seorang pria misterius mengetuk pintu rumahnya. Rupanya tamu itu adalah Major? Good morning, Joseph. si mayor yang mengetahui Yosef hobi berburu, mengajak pria itu untuk berburu. Saat sedang berburu, terlihat sikap gugup canggung dari Yosef. Ya iyalah canggung, bapaknya Catherine mayor cuy. Namun si mayor tak mengetahui tentang kejadian di kandang dan menganggap Yosef sedang kedinginan biasa. Setelah berburu, Yosef pun pulang dan di sana udah ada si dokter yang abis ngasih obat dengan dosis yang lebih tinggi kepada ibunya. Yang berarti kondisi ibu Yosef kini semakin memburuk. Yosef disuruh si dokter buat prepare dan ngumpulin semua keluarganya. Namun Yosef menjelaskan jika saudara-saudara kini telah hidup di daratan yang jauh. Bahkan ibu Yosef berpesan agar tak memberitahu sakitnya kepada mereka. Kemudian Yosef pun melanjutkan aktivitasnya untuk mengurus kandangnya. Tak lama datanglah Catherine dan menawarkan Yosef minum minuman haram. Waduh. Namun Yosef masih kepikiran dengan kondisi ibunya menolak itu. Lagi-lagi guys, Catherine kembali merayu pria itu. Di
Di sini Catherine meminta mereka agar pindah ke rumah karena ia sudah bosan dengan suasana kandang ini. Namun Yosef menolak itu mentah-mentah. Karena merasa tertolak, Catherine menyindir tentang rencana pernikahan Yosef dan Rosiali. Yosef pun terkejut dan bertanya dari mana Catherine mengetahui itu. Rupanya Robert lah yang memberitahunya. Karena sebenarnya Robert juga tak setuju dengan pernikahan itu. Mendengar itu, di sini Yosef malah cemburu terhadap kedekatan Catherine dan Robert. Ia pun takut kalau Catherine menceritakan tentang hubungan mereka kepada Robert. Namun di sini Catherine berusaha meyakinkan Yosef kalau semua ini tak akan bocor kemana-mana. Ia sungguh mencintai Yosef. Dan percakapan itu pun ditutup dengan kegiatan yang penonton harapkan. Ya. I promise you. Usai kegiatan itu, tiba-tiba What you doing? ya, betapa terkejutnya si dokter melihat Yosef dan Catherine seperti Adam dan Hawa. Waduh. Setelah itu, dokter dan Yosef pun ngobrol empat mata tentang kejadian di kandang. Dokter merasa kecewa terhadap apa yang telah ia perbuat. Ia pun memperingatkan Yosef kalau sekarang ia harus fokus dengan kondisi ibunya. Apalagi ayah dari Catherine itu adalah seorang mayor, penembak jitu, yang dimana jika ia mengetahui itu, maka kemungkinan hidup Yosef tak akan tenang sampai 7 turunan, 6 tanjakan. Ya elah. Di sini Yosef pun cuma bilang kalau mereka berdua sama-sama saling suka. Bahkan ia sangat senang dengan itu semua. Ia pun terus terang bilang kalau sebelumnya ia tak pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan, bahkan bersama Rosiali. Dan hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa semua ini bisa terjadi. Manuk akal. Mendengar penjelasan tadi, si dokter hanya bisa berjanji jika ia akan menjaga rahasia ini dengan baik. Keesokan harinya, pada saat jam istirahat, Joseph dan Rosiali pun makan bareng di kantin. Di sana juga terdapat Catherine dan Robert yang sedang bermain biliar. Tak lama, Catherine pun menghampiri kedua pasangan itu. Awalnya, Catherine muji-muji Rosiali, hingga pada akhirnya ia pun ngasih tahu kalau Robert sering curhat dan mengatakan ia depresi akibat kehadiran Yosef di hidupnya. Tipis-tipis menjadi pelakor. Really upset about you and Joseph. Sontak hal ini pun membuat Yosef tak nyaman dan menyuruh Catherine untuk tak ikut campur dengan urusannya. Sepulangnya dari sekolah, Yosef mengantar Rosiali ke rumah. Sebelum berpisah, Rosiali membenci Catherine karena ia sangat perhatian dengan anaknya Robert. Setelah itu, wanita ini membasahi bibir Yosef. Yosef yang terbiasa melakukan kegiatan yang penonton harapkan dengan mudah bersama Catherine di mobil, hendak melakukan itu kepada Rosiali. Namun Rosiali malah menolak itu dan mengajak Yosef untuk pindah ke rumah aja. Namun hal ini membuat Yosef menjadi membandingkan Rosiali dan Catherine, dan ia pun memutuskan untuk pulang aja. Malam harinya, saat Yosef dan ibunya bermain piano bersama, di tengah lantunan nada, tiba-tiba sang ibu bertanya bagaimana hubungannya dengan Catherine. Sontak, Yosef pun terkejut dengan pernyataan itu. Ternyata sejak awal ibunya telah mengetahui hubungan mereka. Di sini Yosef sangat merasa bersalah dengan perbuatannya. Namun bukannya marah, sang ibu malah memaklumi itu. Karena hampir semua laki-laki juga akan jatuh seperti Yosef. Tak lama penyakit sang ibu pun kambuh. Ibunya mengatakan kalau dirinya sangat menderita secara fisik. Kemudian Yosef pun akhirnya menggendong ibunya untuk beristirahat. Di malam itu, Yosef pun overthinking dengan semua yang dilakukan di dalam hidupnya. Mulai dari ibunya yang mengetahui hubungannya dengan Catherine, baik itu hubungannya dengan Rosiali yang mulai hambar. Bahkan dilemanya dia terhadap hubungannya dengan Catherine. Complicated. Pria itu mengisi kegelisahannya dengan minum minuman haram lagi. Saat sudah tipsi, ia pun memutuskan untuk menghampiri Rosiali di tengah derasnya curah hujan malam itu. Sesampai di sana, Rosiali pun terkejut dengan kedatangan Yosef dan marah kepadanya akibat suara Yosef yang tak terkontrol.
Yosef yang sudah tipsi langsung to the point bilang kalau dia sangat resah dengan hubungan mereka karena tak pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Apalagi melihat umurnya yang sudah semakin tua, ia takut kalau dirinya is dead sebelum pernah merasakan apa yang orang normal rasakan. Perasaan dilema masih membayangi Rosiali. Hingga kini ia masih galau dengan kematian suaminya. Mendengar itu, Yosef yang sudah muak akhirnya awalnya Rosiali masih kekeh dengan pendiriannya. Hingga pada akhirnya gelas demi gelas minuman haram diteguk oleh wanita itu. Dan tentunya minuman itu membuatnya menjadi tipsi. Akhirnya mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Hal ini tentunya membuat Yosef menjadi sangat bahagia dikarenakan keinginannya yang akhirnya kesampaian. Tapi bukan hidup namanya kalau semua berjalan mulus saja. Karena tepat pada keesokan harinya, ibu dari Yosef menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Waduh. Di titik ini perasaan Yosef tercampur aduk. Di satu sisi ia sedih karena ditinggal ibunya. Di sisi lain ibunya tak merasakan penderitaan di dunia. Usai pemakaman dilaksanakan, orang-orang berkumpul di rumah Yosef. Rosiali pun berinisiatif ngumpulin surat-surat di rumah itu. Yang kalau ia menemukan surat terakhir atau wasiat pesan terakhir dari ibu Yosef. Namun bukan menemukan surat dari ibu Yosef, Rosiali malah menemukan surat cinta yang berisikan kata-kata taksnono dari siswi teladan yang bernama Catherine. Kata-kata taksnono bagaimana kira-kira ya guys? Sebelum lanjut, komen di bawah prediksi kalian suratnya bertuliskan apa. Yang benar gua doain dapat iPhone dari Willy Salim. Bantu subscribe! Karena surat itu, Rosiali pun langsung marah dan menghampiri Yosef. Surat itu berisi loh. Isi surat itu adalah, itulah kurang lebih isi surat yang udah melewati proses terjemahan secara sopan. Kalau tulisan aslinya, video nanti kena dolar kuning guys. Rosiali sangat kecewa dengan tingkah laku Yosef. Padahal ia telah memberikan apa yang Yosef mau selama ini. Ia pun bersumpah tak akan memberikan kesempatan kedua lagi. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, terkena bangunannya juga. Kini Yosef merasa hidupnya sudah tak berarti lagi. Ia pun mulai menghabiskan malam itu dengan minuman haram. Tak lama datanglah Catherine dan mendapati Yosef yang sudah mabuk berat. Pria itu pun memberitahu tentang hubungannya yang telah diketahui oleh Rosiali. Namun Catherine yang cinta terhadap Yosef malah memintanya agar menikahinya saja. Karena sudah muak, Yosef pun akhirnya menolak itu. Dan lagi-lagi Catherine ngeluarin jurus andalannya dengan mencoba menggoda dan mengunboxing dirinya. Di momen menegangkan itu, Yosef pun bingung entah mengikuti isi hati atau pikirannya. Karena satu persatu yang ada di hidupnya perlahan mulai menghilang. Ia pun menolak itu semua, meninggalkan Catherine dan pergi ke rumah Rosiali. Pria tua itu mencurahkan semua penyesalannya dan memohon agar Rosiali mau memaafkannya dan menikah dengannya. Tapi Rosiali yang udah kecewa berat tak peduli dengan semua perkataan Yosef. Yosef yang masih ingin berjuang pun kekeh dan mutusin untuk tidur di rumah itu. Tepatnya tidur di sofa. Hal ini juga disaksikan oleh Robert. Namun Rosiali di sini masih sedikit peduli dan menyuruh Robert mengambilkan selimut untuk Yosef. Pagi harinya, si dokter berkunjung ke rumah Rosiali buat ngejelasin secara logika kalau semua yang terjadi di antara Yosef sama Catherine itu masih manusiawi. Karena latar belakang Yosef yang tak pernah merasakan bercinta dan juga keluarga Catherine yang broken home membuatnya tak pernah merasakan kasih sayang. Tapi si Rosiali masih belum bisa menerima kenyataan. Tak lama kemudian, Yosef pun akhirnya pergi tanpa pamitan. Akhirnya Yosef pun menerima keadaan dan mulai mengajar seperti biasa. Setelah pelajaran selesai, Yosef pun meminta waktu buat ngobrol sama Robert. Yosef pun bertanya apa yang ia harus lakukan agar bisa menjadi ayah yang baik untuknya.
Robert pun bilang kalau itu jelas enggak mungkin, karena ayah dari Robert adalah orang yang memiliki prestasi dan juara dalam berbagai hal. Mendengar itu, Yosef pun akhirnya mengaku jika dahulu dirinya adalah sahabat dari ayahnya. Yosef menjelaskan kalau pernyataan Robert tentang ayahnya yang pandai dalam segala hal itu benar adanya. Saat ia berumur 19 tahun, Yosef udah naksir dengan Rosiali. Namun ia memilih untuk memendam perasaan itu dan membiarkan ayah Robert mendekati Rosiali. Karena menurutnya Rosiali akan bahagia jika hidup bersama orang yang tepat. Mendengar itu, Robert pun jadi sedih dan mulai bersimpati kepada Yosef. Ia pun memberitahu jika Mayor telah mengetahui hubungannya bersama putrinya dan menyuruh Yosef untuk berjaga-jaga. Hal ini membuat Yosef menjadi paranoid. Ketika di rumah, ia pun berjaga-jaga dengan membawa senapan. Kalau amit-amit si Mayor menyerangnya dengan senapan juga. Ia menunggu di loteng hingga larut malam. Dan benar aja, si Mayor akhirnya datang ke sana. Namun ternyata Mayor adalah orang yang sangat open-minded. Ia dengan santai membicarakan tentang hubungan Yosef dengan putrinya sambil didampingi oleh istrinya. Di sini si Mayor hanya menyampaikan keinginan si Catherine yang mau menikah dengan Yosef. Namun Yosef menolak itu secara sopan dan mengatakan jika dirinya sudah terlalu tua untuk menikah dengan Catherine. Berbeda dengan si Mayor, istrinya malah gak terima dengan pernyataan Yosef. Si Mayor akhirnya mengalah dan mengajak istrinya untuk pulang. Tak lama kemudian datanglah Catherine yang mengetahui jika Yosef menolak untuk menikah dengannya. Ia pun sangat kecewa dan marah kepada Yosef. Yosef menjelaskan kalau Catherine ini masih muda dan masih banyak pria muda yang lebih pantas. Tak lupa Yosef juga mengucapkan terima kasih atas semua kenangan manis yang telah mereka lalui. Awalnya Catherine kekeh dan rela menjadi selingan bagi Yosef. Namun karena Yosef yang tak tergoda dengan tawaran itu pun, di sini Catherine pun akhirnya menyerah dan berusaha untuk ikhlas. Namun apesnya, ya, rasa sakit hati Catherine membuat segel itu membakar kandang kuda kesayangan Yosef. Dan hal ini tentunya meludas hanguskan aset milik Yosef. Yosef pun cuma bisa diam dan ngeratapi nasib dan semua kerugiannya. Pagi harinya Yosef pun terbangun dan ngeliat sisa dari kandangnya yang udah hangus terbakar. Ia pun langsung berinisiatif untuk mengambil semua tabungannya dan berniat membeli rumah idamannya bersama Rosiali dulu. Setiba di rumah itu, terdapat Rosiali yang duduk sendirian di sana. Rupanya Rosiali telah mengetahui tentang kebakaran kandang Yosef dan turut prihatin dengan itu semua. Di sini Yosef kembali meminta maaf karena telah mengecewakan Rosiali. Melihat Yosef yang telah terkena azab, Rosiali pun akhirnya luluh dan memberikan kesempatan kedua untuk Yosef. Mereka pun memulai semua lagi dari awal. Dan film pun ditutup dengan Yosef dan Rosiali yang mulai menerima satu sama lain. Dan film pun berakhir. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.